Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring di kelas 5. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari pandemi virus corona. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Bentuk-bentuknya seperti apa? Kalian bisa buka buku kalian pembelajaran 3 di halaman 23 buku tema 2. Sebelum kita mempelajari tanggung jawab, simak baik-baik penjelasan Pak Adib berikut ini. Anak-anakku, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan juga banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita semua. Apa saja pentingnya tumbuhan bagi kehidupan? Yang pertama, yang jelas untuk pernafasan kita. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan udara bersih atau menghasilkan oksigen. Berbeda dengan manusia dan hewan. Kalau manusia malah menghasilkan karbon dioksida, hewan juga menghasilkan karbon dioksida, tapi tumbuhan berbeda. Bahkan dia bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen melalui yang namanya proses fotosintesis. Kemudian selain itu, karena udaranya bersih, bisa juga menyejukkan lingkungan. Udara bersih, kemudian kalau kita di bawahnya menjadi sejuk, tempatnya rindang. Nah, yang terakhir, tumbuhan itu juga menghasilkan makanan. Manusia dan hewan tidak bisa menghasilkan makanan. Manusia bisa mendapatkan makanan dari mana? Dari tumbuhan atau dari hewan. Hewan juga dari mana mendapatkan makanan? Dari tumbuhan atau dari hewan. Tapi hewan ini bisa, maksud Pak Adib ini tumbuhan ini bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Karena itu kita harus menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Indonesia pada awalnya dulu memiliki hutan yang sangat banyak dan sangat luas, sehingga masyarakat di dunia menjuluki Indonesia sebagai paru-paru dunia. Tapi kini hutan di Indonesia sudah sangat berkurang karena penebangan liar, karena pembakaran hutan, pembukaan hutan untuk pemukiman, untuk pertambangan, untuk membuat kebun kelapa sawit, sehingga apa? Hutan di Indonesia sekarang sudah berkurang. Apakah Indonesia masih dijuluki sebagai paru-paru dunia ya? Kita harus menjaga Indonesia supaya tetap menjadi lingkungan yang hijau dan sebagai paru-paru dunia. Salah satu cara dan peran yang kita bisa lakukan dalam bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah melalui kegiatan menanam tumbuhan. Misalnya ini ada gerakan menanam pohon. Gerakan menanam pohon ini dilakukan setiap tanggal 28 November. Kita harus ikut berperan. Kalian bisa membaca lengkap tentang gerakan menanam pohon ini pada halaman 23. Kita juga harus berperan ya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama kita mulai dari lingkungan di sekitar rumah kita. Sering menyirami tanaman, menanam tanaman, memberikan pupuk, menjaga kebersihannya, itu juga termasuk kegiatan melestarikan lingkungan. Nah, anak-anakku,
sebenarnya tanggung jawab itu apa sih? Dari tadi kita bicara tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, siapa yang tahu tanggung jawab itu apa? Ya, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya memang kita lakukan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat, lingkungan, negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalian sudah bertanggung jawab belum ya? Nah, berikut akan kita bahas bentuk-bentuk tanggung jawab yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Pertama yaitu kita belajar tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan kita yang lain kalau ternyata terhadap diri sendiri saja kita belum bisa bertanggung jawab, kita belum mandiri. Yang pertama, bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah mengerjakan tugas dari sekolah. Misalnya ada PR atau ada tugas yang dikerjakan sebaik mungkin. Kita harus bertanggung jawab. Jangan malah menyuruh orang lain yang mengerjakan. Kalau minta bimbingan boleh, tetapi kita juga harus ikut berpikir dan mengerjakan. Kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan diri itu juga tanggung jawab kita masing-masing. Apalagi kalian sudah SD, sudah mulai bisa mandiri, menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan tempat tidur masing-masing. Usai bangun tidur, dirapikan tempat tidurnya, dilipat selimutnya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini harus kita lakukan sebelum kita bertanggung jawab terhadap hal-hal yang lainnya. Karena kalau tanggung jawab ini tidak kita lakukan, yang rugi adalah diri kita sendiri. Belajar dengan rajin, mengerjakan tugas, membersihkan tempat tidur, merapikan, dan juga membersihkan dan menjaga kebersihan diri kita. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, misalnya apa? Kita juga bisa ikut bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Misalnya kalau sebagai anak SD misalnya ini menjaga adik ketika orang tua sibuk. Nah, kita bertanggung jawab terhadap adik kita. Diajak bermain, diajak jalan-jalan. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab terhadap keluarga, menjaga adik ketika orang tua sibuk. Kemudian ayah yang bekerja untuk menafkahi keluarga itu juga termasuk tanggung jawab terhadap keluarga. Ibu yang memasak untuk semua anggota keluarga. Kemudian orang tua kita yang merawat kita dari kecil sampai kita sekarang besar, itu juga termasuk tanggung jawab. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Misalnya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Itu termasuk tanggung jawab kita semua sebagai anggota masyarakat. Misalnya apa? Kerja bakti. Nah, jangan sampai kalian tidak mengikuti kerja bakti di lingkungan kalian, karena itu juga akan menghasilkan lingkungan yang bersih dan bermanfaat bagi kita semua. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Nah, ini biasanya kakak kalian atau bapak-bapak ikut kegiatan poskampling. Kemudian ada juga mengikuti pilkades, memberikan hak suaranya, membantu tetangga yang tertimpa musibah. Bukan hanya tertimpa musibah saja, misalnya saling membantu ketika tetangga kita mempunyai hajatan, pernikahan, khitanan, syukuran dan lain-lain, kita juga bisa ikut membantu. Selain itu, mematuhi protokol kesehatan ternyata juga tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Karena kalau kita membawa virus, misalnya virus COVID-19 ini, kita tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, ternyata kita membawa virusnya dan menulari masyarakat yang lain. Nah, itu berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat, merugikan masyarakat. Dalam masa pandemi ini, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan.
selain melaksanakan tanggung jawab tadi, ternyata ada juga ini. Ketika kita berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat, kemudian mau meminta maaf atau mengganti rugi terhadap kesalahan yang kita lakukan, juga termasuk kegiatan bertanggung jawab, perilaku yang bertanggung jawab. Misalnya, kalian tidak sengaja merusakkan kotak pensil teman kalian atau merusakkan pensil ballpoint teman kalian. Jangan sampai kalian malah tidak mengakuinya. Justru kita harus mengakuinya dengan cara meminta maaf. Maaf ya Lani, tadi pensil kamu tidak sengaja saya patahkan. Saya minta maaf dan saya akan mengganti pensil yang sudah saya rusak. Nah, itu termasuk kegiatan atau perilaku yang bertanggung jawab. Jangan gengsi atau jangan sampai tidak berani mengakui kesalahan. Justru orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan meminta maaf, kita akan menjaga kerukunan di sesama kita. Juga mengganti ruginya. Misalnya mematahkan tadi ya, mematahkan pensil, merusak kotak pensil, kita tawarkan mengganti rugi. Tapi kalau yang kita tawarkan tadi tidak mau diganti juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi jangan sampai kalian gengsi untuk meminta maaf. Budayakan meminta maaf, berterima kasih, dan jangan gengsi melakukannya. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, ini lebih tinggi lagi tanggung jawabnya. Misalnya atlet yang mengikuti perlombaan internasional, ini timnas Indonesia mengikuti Piala AFF. Nah, dia juga harus menjaga kehormatan bangsa dan negara. Misalnya dengan bermain dengan sungguh-sungguh, tidak berbuat curang. Itu juga termasuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pegawai pemerintah yang bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajiban, itu juga termasuk perilaku yang bertanggung jawab, mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kalau kita ingin bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yang paling sederhana adalah ini, mengikuti upacara dengan sungguh-sungguh. Berarti kita sudah ikut bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, menghargai perjuangan para pahlawan, menghargai negara kita Indonesia Raya. Itu termasuk juga perilaku yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja kalau tanggung jawab yang ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau Islam ya harus sholat 5 waktu, mengaji, dan lain sebagainya. Mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Tuhan, itu juga termasuk bertanggung jawab. Berpuasa Ramadan ini untuk orang Islam juga termasuk tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentu saja ini semua adalah tanggung jawabnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan tanggung jawab kita sebagai orang Islam kepada orang selain beragama Islam. Misalnya orang Kristen diajak sholat, orang Hindu diajak sholat, tidak boleh, karena tanggung jawabnya berbeda sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sekarang tugas kalian mudah sekali. Cukup kalian tuliskan tanggung jawab yang sudah kalian laksanakan selama kegiatan di rumah. Boleh tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minimal kalian tuliskan 8 saja. 8 tanggung jawab yang sudah kalian laksanakan selama kegiatan di rumah. Oke, sampai di sini jelas kan? Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh,
berani mengakui kesalahan, tidak malu meminta maaf, serta itu lakukan secara terus-menerus supaya menjadi kebiasaan kita dan membentuk karakter kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Saja minimal 8. Kalau lebih dari 8, misalnya 10 atau 20, boleh, itu lebih baik. Silahkan tugasnya kalian diskusikan dengan orang tua atau dengan saudara kalian. Setelah selesai, tunjukkan kepada guru kalian. Itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Sering menyirami tanaman, merawat bunga-bunga, memberikan pupuk. Itu juga termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena kita sangat membutuhkan lingkungan kita yang asri, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tanpa itu kita tidak akan mendapatkan oksigen dan kita tidak bisa bernapas. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan tubuh, patuhi protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Adib supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran daring di kelas 5. Pak Adib akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.